Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Kurniasih dengan NPM 23755119 kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan. Akuntansi pendapatan sektor publik adalah sistem pencatatan keuangan yang bertujuan untuk mencatat pendapatan entitas publik seperti pemerintah dan organisasi nirlaba untuk tujuan akuntabilitas dan transparansi yang berbeda dari sektor swasta yang berorientasi pada laba. Yang pertama ada pendapatan LLA. Pendapatan adalah semua rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan LRA. Yang pertama, ada pendapatan asli daerah atau PAD, terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua, ada pendapatan transfer, terdiri dari transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi. Yang ketiga, lain-lain daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Yang pertama, pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengambilan pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengambilan pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Yang ketiga, pengambilan yang sifatnya normal atau sistematik dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Yang keempat, pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya. Definisi pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LO. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua, pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, dan transfer pemerintah provinsi. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LO. Pendapatan LO diakui saat 1. Timbul hak atas pendapatan LO seperti pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendapatan direalisasi atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Penyajian pendapatan. Pendapatan LRA disajikan di laporan realisasi anggaran yang di dalamnya terdapat akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Kemudian, pendapatan LO disajikan di laporan operasional yang di dalamnya terdapat akun pendapatan LO dan beban. Pencatatan pendapatan. Yang pertama, pencatatan pendapatan yang diterima PPKD. Contoh, diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat.
Jurnal LO, RK, PPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum, sedangkan jurnal LRA perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi. Yang kedua, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Contohnya, diterima retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan. Jurnal LO yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO. Sedangkan untuk jurnal RA yaitu perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA. Yang ketiga, pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD. Contoh, Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke Bendahara Umum Daerah. Jurnalnya RKPPKD pada kas di Bendahara Penerimaan. Selanjutnya, akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misal untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena pemberian peminjaman kepada pihak lain. Jenis-jenis piutang. Terdapat dua jenis piutang. Yang pertama, piutang pendapatan. Adapun yang termasuk piutang pendapatan yaitu piutang pajak, piutang restitusi, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang hibah, piutang bantuan kekayaan, piutang transfer pemerintahan, dan piutang lainnya. Yang kedua, piutang lainnya. Yang termasuk dalam piutang lainnya yaitu bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang. Suatu piutang akan diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakannya penagihan. Pencatatan piutang. Jurnal yang digunakan untuk mencatat piutang yaitu piutang pada pendapatan LO. Contoh, Badan Pengelola Pajak dan Restitusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso Sonia sebesar 600 juta. Jurnalnya piutang pajak 600 juta pada pendapatan pajak daerah LO sebesar 600 juta. Penyajian piutang. Piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Yang ketiga, aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan.